Padahal di kitab Ta'lim Muta'alim itu sudah dijelaskan, ketika kita mengejar ilmu, dunia akan ikut. Ketika kita fokus atau mengejar dunia, ilmu tidak ikut. Tidak ikut, iya. Benar enggak? Iya. Jadi 4 ini teman-teman, alasan kenapa teman-teman masih permanen di dunia hidup kemiskinan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, madep, mantep, jejek, ora godek. Itu kayaknya kita pernah mendapatkan kata-kata itu ya? Iya, pernah. Kone sopo, ingat gak? Dari siapa, ingat gak? Itu dari Mbah. Mbah Suroso. Mbah Suroso. Iya. Jadi kita mendapatkan pelajaran itu dari namanya Ki Sanggem. Ki Sanggem ya. Dalang gitu ya. Dan dia ngelmu bersama kita. Sekarang beliau sudah almarhum ya. Iya. Kita mendapatkan pelajaran kita hidup itu madep, mantep, jejek, ora godek. Betul gak? Iya betul. Masih ingat ya? Masih ingat. Oke teman-teman. Ya sekarang saya bersama teman saya ya. Mas Suki ya, Mas Suki. Kemarin alhamdulillah kita berteman sudah berapa lama, Mas? Ya hampir kurang lebih 20 tahun ada. 21 tahun ya. Antara itu ya. Ini kedua kalinya saya podcast dengan Mas Suki gitu ya. Kalau saya dulu podcast dengan Mas Suki ini kita sama-sama spiritual ya. Kita sama-sama spiritual, satu guru juga, satu padepokan juga pernah. Cuman niat kita berbeda ya, niat kita berbeda. Kalau niat saya memang mau kaya, kalau niatnya Mas Suki ini memang jadi penyembuh. Jadi penyembuh atau healer, tradisional healer gitu ya. Secara bahasa kasaran dukun wis ngono ya. Nah, cuman untuk kali ini Mas Suki ya kita jujur-jujuran ya Mas Suki ya, karena di luar sana pasti siapa sih yang banyak kepengen tidak hidup kaya raya kan gitu ya? Iya, nggak ada. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Mas Suki. Mas Suki sekarang gitu ya? Iya. Keadaannya seperti apa Mas Suki? Ya masih biasa-biasa aja. Jauhlah di atas dari Mas Yunus, jauh di bawah. Jangan saya anunya, jangan saya. Nanti malah adon. Masih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau boleh tahu kegiatannya Mas Suki? Kalau saat ini saya terapi pijat. Terapi pijat. Iya. Terus ada kegiatan lain? Ya selain itu yang di luar adalah tani. Tani ya. Tani, oke. Sudah tani berapa tahun? Ya sekitar 5 tahunan lah. Sudah 5 tahunan ya. Iya. Mohon maaf lah ya, saya mohon maaf kepada Mas Suki dan kepada teman-teman. Ini saya berusaha untuk sebenarnya kendalanya apa sih? Teman-teman yang masih di bawah gitu ya, masih di bawah untuk sulit menuju kaya gitu loh, sulit untuk menuju kaya itu sebenarnya apa? Padahal ini sosok Mas Suki ini sudah berspiritual, bahkan sudah bekerja. Jadi saya tidak menyinggung Mas Suki sama sekali ya, dan ini untuk edukasi teman-teman di luar. Toh juga Mas Suki kemarin berapa minggu yang lalu? 1 minggu? Ya, 1 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu ya, sudah menjalani ikut RK ya, ikut kelas RK saya ya. Iya, nah, kita ngomongin sebelum ikut kelas RK, gitu ya kan. Iya. Bahkan saya juga sering memberikan pemahaman tentang sering memberi masukan-masukan kalau di waktu luang gitu dan lain-lain. Tapi juga setelah kita bertemu kembali tidak ada, mohon maaf, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, ini untuk memberikan teman-teman di luar sana yang keadaannya masih di bawah. Bahkan sangat di bawah. Kenapa toh? Sebenarnya ada apa? Salahnya di mana gitu loh? Ya satu itu yang menjadi beban kan juga terutama di modal. Terus kedua takut untuk melangkah. Satu, modal takut untuk melangkah. Rata-rata orang, mohon maaf, orang yang masih di garis bawah gitu ya, di bawah bahkan mungkin di bawah lagi, pemikirannya seperti itu. Ya mungkin sama lah. Mungkin sama ya. Mungkin sama juga. Tapi kan dulu pernah jualan berkali-kali. Iya, pernah jualan. Tapi kan ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja.
Sebenarnya apa sih yang dirasakan Masuki ketika mohon maaf ngapunten juga hari ini ya kondisinya masih di bawah seperti sebenarnya apa yang dirasakan sebenarnya? Di sini terlalu banyak pikiran hutang kan. Kayak hutang. Iya. Terus apa Jadi lagi? cari uang buat bayar hutang. Jadi bukan untuk yang lainnya. Jadi terjebak dengan pikiran. Terjebak dengan pikiran. Iya. Oke, teman-teman mungkin di luar sana, mohon maaf ini mewakili Masuki ini mewakili teman-teman yang di luar sana dalam keadaan masih masih di bawah gitu ya, yaitu terjebak dengan pikiran gitu ya. Nah, ketika Masuki bilang terjebak dengan pikiran, kira-kira cara untuk merubah keluar dari keadaan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan belum? Sudah pernah dilakukan, tapi kan nggak continue untuk merubah pikiran itu. Banyak sekali YouTube kan kebanyakan podcast orang yang sudah sukses ya, sudah sukses, sudah kaya raya, usahanya bla bla bla. Ini mungkin baru pertama kali di Indonesia ya kita podcast teman yang masih di bawah gitu ya, masih di bawah. Nah sebenarnya kemarin selain yang dirasakan gitu ya, dan berusaha untuk keluar, sebenarnya apa yang dilakukan? Ya kita melakukan mindset pikiran kita untuk menjadi bahagia. Itu sulit nggak, Mas? Ya agak sulit sih untuk melakukan itu. Agak sulit ya. Agak sulit. Agak sulit terus. Tapi setelah itu saya lakukan, ya alhamdulillah. Pijat itu rata-rata orang ngasih kan cuma 70. Nah, ini lebih. Ya. Bahkan ada yang satu orang tuh ngasih 150. Keren ya. Iya. Sebenarnya yang paling sulit gitu ya. Yang paling sulit untuk merubah keadaan itu apa, Mas? Nah, ini mungkin untuk teman-teman. Kenapa kok merasa sulit sekali menjadi orang kaya gitu loh? Iya. Atau punya uang banyak atau punya tabungan lah ya setidaknya gitu. Ya itu. Takut untuk melangkah itu. Takut untuk melangkah. Nanti kalau usaha gini nanti jeblok gitu. Padahal kan Masuki sudah spiritual sama saya. Iya. Kenapa masih punya ketakutan mental block seperti itu? Saya lupa sama ajaran guru kita dulu. Karena ya terlalu banyak yang difikirkan itu. Oke. Jadi lupa dengan spiritualnya. Lupa dengan spiritualnya. Iya, dengan lagu-lagunya itu kan lupa. Oke. Wejangan guru itu lupa. Nah, menurut Masuki sendiri, ketika sekarang dalam keadaan seperti ini gitu ya. Iya. Yang dimaksud orang kaya versi Masuki itu apa sih sebenarnya? Ya kalau menurut saya pribadi, ya orang kaya itu ya harus bahagia. Ya. Nah kalau tidak punya uang, apa mungkin bisa bahagia? Oke, berarti untuk bahagia harus ya harus punya uang lah. Harus punya uang, harus ada uang. Harus ada uang. Dan itu tidak hanya cukup ya? Iya, tidak hanya cukup. Lebih gitu ya? Lebih ya. Nah sekarang saya tanya, Mas. Misalkan nanti kalau kita punya anak lah, anak minta uang jajan. Kalau kita nggak punya uang ngasihnya gimana? Kan nggak jadi bahagia kan? Oke, selama ini seperti itu? Iya. Oke. Terus Masuki untuk bertahan hidup, ya untuk menghidupi keluarga yang dilakukan Masuki apa? Padahal Masuki ada termasuk orang yang spiritual gitu loh yang saya maksud itu. Yang dilakukan apa? Ya yang saya lakukan jualan mainan itu sama tani. Oke. Berarti intinya adalah bekerja gitu. Iya, kan? Bekerja gitu ya. Yang membuat Masuki gitu ya dari zaman ketika kita pertama kenal gitu ya. Terus sampai detik kemarin sebelum Masuki tak paksa untuk ikut RK itu, sebenarnya yang dipikirkan Masuki gitu ya, untuk menjalani kehidupan itu apa, Mas? Maksudnya gimana? Nah, kan sampean menjalani kehidupan, sebenarnya yang sampean pikirkan itu setiap hari apa gitu loh? Ya cari uang buat bayar hutang. Nah, cari uang untuk
bayar hutang teman-teman. Nah, di sini saya yakin juga mungkin sama ya dengan teman-teman yang di luar sana. Jadi mindsetnya adalah mencari uang untuk bayar hutang. Sehingga itu yang menghalangi untuk kita bisa berkelimpahan ya. Untuk kita bisa punya banyak uang gitu ya. Itu menghalangi mengalirnya rezeki gitu ya. Nah, BTW omong-omong Mas Uki punya hutang buat apa loh Mas? Ya buat makan. Buat makan ya teman-teman. Pertanyaannya, padahal Mas Uki kan orang spiritual loh. Ya namanya lupa dengan spiritualnya kok. Pertanyaan saya, kenapa kok lupa dengan spiritual? Ya mungkin karena terlalu banyak beban itu ya. Terlalu banyak beban, oke. Sekarang saya tanya Mas, spiritual itu apa toh Mas? Spiritual itu ya kita untuk menjalankan laku untuk kehidupan supaya meringankan beban kita sebenarnya. Nah itu paham. Tapi kenapa kok sekarang keadaannya seperti ini? Agar tidak lupa sama Tuhan gitu kan? Laku spiritual itu kan begitu. Iya. Pertanyaannya kan sudah paham. Tapi kenapa kok nggak dilakukan, Mas? Ya itu tadi terlalu banyak beban itu tadi, jadi lupa dengan spiritnya. Terlalu banyak beban, lupa dengan spiritnya, gitu ya? Iya. Nah, spiritual dengan supranatural beda nggak? Beda. Oh beda. Berarti udah paham loh teman-teman sebenarnya. Kalau spiritual kan ilmu hidup. Iya, ilmu hidup. Nah, ketika lupa seperti itu, gitu ya, berarti nggak pernah menjalankan spiritual sama sekali. Ya kalau ingat sih. Kalau ingat ya. Pertanyaan saya, sampean ada kepercayaan nggak dengan cara-cara spiritual untuk bisa menjadi kaya? Percaya. Nah, berapa persen? Ya kemarin hanya 40%. Kemarin hanya 40%. Iya. Oke. Terus? Kalau sekarang ya sekitar 70% lah. Udah. 70% iya. gitu ya. Karena sudah saya rasakan. Sudah dirasakan. Ada perubahan gitu. Ada perubahan. Ada perubahan dikit-dikit Iya, dikit-dikit ya. Oke. Untuk teman-teman itu tahu kesalahan, kekurangan gitu ya kan. Dalam menjalani hidup kok tetap gitu-gitu aja di mana gitu loh ya. Ternyata salah satunya di tidak berspiritual. Iya, ya kan? tidak Padahal sudah spiritual tapi lupa. tidak dijalankan. Ya kan. Terus pola mindsetnya juga salah. Coba saya tanya kepada teman-temannya Mas Uki ya. Kan sering kan Mas Uki berbaur dengan teman-teman yang selevel gitu ya. Iya. Mereka menganggap bahwa uang dan kekayaan itu datang karena apa, Mas? Karena usaha. Karena usaha, teman-teman. Karena usaha. Benar ya? Iya. Semua seperti itu ya? Semua seperti itu karena usaha kita. Kalau kita kerja keras, itu uang pasti datangnya banyak. Tapi kalau saya amati kok enggak. Banyak orang yang tidak bekerja, tapi uangnya mengalir. Nah, saya kemarin kan cari di situ. Gimana caranya supaya seperti itu? Oke. Berarti pikirannya teman-teman di luar sana, gitu ya, bahwa untuk mendapatkan uang itu harus bekerja ya. Iya. Bekerja dan bekerja keras ya. Iya. Tapi setelah Mas Uki mengikuti RK atau memahami, melihat kondisi yang ada, justru orang yang tidak bekerja keras yang banyak uang ya. Iya, yang hidupnya nyantai gitu kok banyak uang ya. Itu gimana caranya? Saya gitu, mikir gitu. Nah, berarti teman-teman, poinnya adalah ya mindset, keyakinan ya. Ternyata kata Mas Uki tadi, banyak teman-temannya Mas Uki yang setiap hari bertemu dan juga mungkin bisa selevel ya, atau teman-teman Mas Uki ada yang melihat nanti ya. Ternyata mereka terjebak pada mindset ya, bahwa untuk mendapatkan uang itu harus bekerja. Harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Bahkan malam pun harus untuk mengejar itu. Tapi coba Mas Uki saya tanya, kebanyakan orang-orang yang model seperti itu kaya nggak? Ya tetap gitu-gitu aja. Tetap gitu-gitu aja. Iya. Berarti kesimpulannya ternyata kerja tidak mendatangkan kekayaan. Kalau uang datang tapi pas-pasan kan? Kalau uang itu nggak datang. Terus? Dijemput itu.
Oh, uangnya Kan dijemput ya? kita kerja kan, Oke. kita kerja lalu ke bos, nah minta gaji kan berarti kan kita Menjemput, menjemput uang ya. iya, Berarti pola yang seperti itu salah berarti. iya, Pola yang seperti itu salah. Jadi teman-teman mohon maaf ya, kalau teman-teman masih mempunyai pola mindset bahwa uang itu datang karena bekerja, apalagi bekerja keras, itu salah itu. Nggak ada ceritanya orang itu bekerja keras, uangnya banyak, nggak ada. Nggak ada iya, ya? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Adanya orang-orang itu santai, tenang, damai gitu ya. Iya, karena dengan ketenangan kan kita bisa berpikir jernih kan, Oke, untuk oke. membuat ide besoknya gimana kan. Oke. Selain itu Mas, saya kepingin tahu gitu ya. Kan ketika berbaur dengan teman-teman kan isinya keluh kesah ya. Iya, keluh kesah. Selain mereka mempunyai pemahaman bahwa uang itu hanya datang karena bekerja, yang menurut Mas Suki teman-teman itu sulit untuk keluar dari keadaan di bawah itu apa sih Mas? Ya itu yang dikerjakan kan cuma itu aja. Itu aja berarti setiap hari itu repetisi pengulangan Iya. bangun tidur kerja, habis itu istirahat, bangun tidur kerja, istirahat, cuman gitu-gitu aja. Kalau istirahatnya kurang sih. Istirahatnya tambah kurang itu. Oke. Nah, teman-teman, ini kan sangat bahaya sekali. Oke, saya sedikit bertanya, Mas Suki kemarin saya WA ya teman-teman karena kemarin ada RK ya di Kediri ya, ada promo gitu ya, promo kemerdekaan. Memang sengaja kami mengadakan pelatihan sedekah ilmu dengan promo merdeka yaitu 500.000 ya kemarin. Mas Suki setelah 2 minggu mengikuti RK, Mas Suki menjalankan RK-nya enggak? Kan iki ilmune koncone dhewe. Dhisik kanca terus saiki dadi gampangane gurune kan gak diapenake biasa duwe danco kan ngono. Oh ya kuwi padha karo biyen. Padha karo biyen. Nah, kira-kira sudah dijalani belum? Ya sudah. Sudah dijalani. Rutin. Ya belum rutin sih. Kan perintahnya rutin 41 hari. Karena ada kendala. Berarti ngulang lagi. Ya kendalanya kan itu ada job pasien kan nggak tentu kan. Jadi waktunya pun kan nggak tentu. Oke. Dari Mas Suki mengikuti pelatihan sampai sekarang itu ada ini jawab jujur Mas, jawab jujur ya. Ada perubahannya nggak di dalam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan finansial sudah mulai berubah nggak? Ya kalau kebahagiaan sudah. Ada rasa bahagia ya, nggak? Ada, sudah. Tiba-tiba muncul sendiri. Ya beban itu terasa berkurang, terasa berkurang. Sehingga muncul, finansialnya pun juga mulai naik lah. Finansial mulai naik gitu ya. Itu finansial mulai naik lewat jalan apa Mas? Ya, itu tadi pijet. Pijet yang biasanya orang ngasih 50, tiba-tiba 150 gitu ya. Terus 3 kali lipat ya. Terus dari temannya si pasien pun juga mulai berdatangan gitu. Oke, berarti gedak tular gitu ya. Iya, gedak tular. Padahal sebelum ikut RK gimana? Ya cuma itu aja. Orangnya tetap itu aja. Tetap itu aja. Terus sekarang setelah menjalani ilmu RK gitu sudah mulai. Iya, sudah mulai meningkat. Menurut Mas Suki gitu ya. Setelah mengikuti pelatihan RK kemarin gitu ya. Iya. Dari banyak penjelasan ketika pelatihan, kira-kira Mas Suki punya kesimpulan nggak kalau kehidupannya kemarin itu salah? Salah melakukan? Ya salah betul. Betul salah. Salah banget. Iya, salah banget. Nah, tolong dikasih tahu teman-teman di luar sana, salahnya di mana, Mas? Ya pola pikir lah. Pola pikir. Yang pasti kita terlalu memendam rasa emosi kita. Misalkan namanya orang bertetangga, berteman gitu kayak ada rasa dendam lah. Oke. Nah, rasa dendam itu sebaiknya dibuang aja. Itu menghancurkan kita.
Itu benar-benar kerasa ya? Iya, Menghancurkan terasa. uang-uang itu kerasa ya? Iya terasa. Tapi setelah itu semua saya buang, rasa dendam, rasa benci, itu saya buang. Itu saya ganti dengan mendoakan yang kita benci. Ya kalau kita namanya orang benci kan sekilas pasti kan terbayang. Oke. Oh, gaplek tau ngene wong iki nyang aku ah. Itu kan. Ya. Nah, itu kita doakan aja lah. Oke. Yang saya alami setelah itu, tetangga yang kanan kiri itu mulai baik sama saya, sama keluarga saya juga. Yang biasanya nggak pernah nyapa, sudah nyapa duluan gitu. Itu padahal kita nggak minta maaf ya? Iya, cukup kita doakan aja. Cukup didoakan aja Iya. ya. Berarti menghilangkan kebencian. Iya, menghilangkan kebencian. Tapi rata-rata orang yang levelnya di bawah itu bencinya tinggi-tinggi loh. Iya. Iya kan? Ya saya dulu juga gitu. Benci terhadap nasibnya, Benci terhadap nasibnya, benci sama orang benci lain. sama orang lain, benci sama saudara. Berarti intinya kunci untuk banyak uang itu atau punya uang cukup atau lebih itu berarti harus menghilangkan kebenciannya. Ya, terutama harus menghilangkan kebencian lah. Nanti kalau kita nggak benci sama orang, kita rubah dengan kasih sayang. Oke. Nah, nanti kan otomatis rezeki entah dari mana kan nggak tahu. Oke. Pasti datang. Tadi yang pertama mindset. Berarti mindsetnya orang-orang yang masih levelnya di bawah itu harus dirubah Mas ya. Iya, harus Kedua dirubah. menghilangkan Itu wajib kebencian. dirubah itu. Menghilangkan kebencian. Terus ada lagi enggak? Kuncinya cuma itulah. Kuncinya cuma itu Kalau saya ya. pribadi. Kuncinya cuma itu. Iya. Nah, Mas Uki. Sebelum Mas Uki 1 tahun yang lalu ya, sebelum kemarin mengikuti RK, kita kan sering ngobrol Mas. Iya. Malam gitu kan. Iya. Tak wedar ya kan. Bagaimana cara menjadi orang kaya itu duit teko dewi ini. Seperti itu, Mas Uki bisa nggak menerapkan? Ya sebelum itu ya nggak bisa, cuma mikir galah Yunus sih podo karo aku biyen saking gak bolone wong sugih-sugih aku. Bolonya wong sugih-sugih. Lho aku iki malah ora tau. Lho, aku iki ora tau awor wong sugih-sugih lho. Aku lebih sekarang ini ya teman-teman ya, lebih suka menyendiri loh. Terus sekarang ya iya bener omong Yunus ki. Benci ki pancen yo nganu sebagai pagar pintu rezeki. Jadi rezeki itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya. Iya. Nggak bisa masuk ya. Sekarang saya jelaskan Mas, kenapa benci itu rasanya di sini kan? Iya, Jantung kan? di jantung. Saya jelaskan kenapa ya. Kenapa benci itu bisa menghalangi yang namanya rezeki, uang. Iya. Karena di jantung kita ini adalah arsun, tempatnya Tuhan, Baitullah gitu loh. Jadi Baitullah kita itu di sini. Kalau kita mau hidup kita itu banyak uang, ya kita harus masuk ke Baitullah ini, gitu kan. Nah, tapi kebanyakan orang-orang Baitullahnya diisi dengan Kebencian. Nah, ketika yang dimasukkan kebencian ke dalam Baitullah atau arsun atau jantungnya, ya hidupnya pasti susah. Gitu ya. Iya. Nah, kembali lagi ke awal Mas. Kembali lagi ke awal gitu ya. Kira-kira ada gak Mas kendala pasangan gitu ya, atau kendala keluarga bahwa uang itu atau kekayaan itu bisa datang bukan karena tidak harus bekerja. Kerja itu hanya sebatas, kalau di dalam agama kan hanya ibadah kan. Iya. Kalau sampai kata-kata mencari uang itu kan keliru sebenarnya. Kata-kata adalah doa. Iya, otomatis doa. mencari kan belum dapat uang. Mencari uang kok. Iya. Makanya di agama dijelaskan kerja itu ibadah. Nah, selain Mas Uki, ada nggak kendala dari keluarga itu untuk ayo kita itu bangkit menjadi orang punya berduit, orang kaya itu ada nggak kendalanya dari keluarga itu? Kalau dari keluarga saya sih nggak ada. Istri gitu? Istri yang nggak ngasih support dengan pikiran yang seperti itu. Ya pikirannya cuma kerja uang,
kerja gitu. Kerja uang. Kalau Iya. nggak kerja, Nggak dapat uang. berarti ada istilah seperti ini benar ya Mas Uki ya, bahwa orang-orang yang keadaannya masih di bawah itu ya, kalau nggak kerja nggak dapat uang, itu benar ya? Iya benar. Tapi kalau saya ajak untuk berubah pikirannya nggak mau. Nggak mau ya. Oke. Itu hanya halusinasi. Katanya teman-teman yang level bawah bilang seperti Iya, itu. itu hanya halusinasi. Itu hanya halusinasi. Tapi ketika teman-teman bilang seperti itu, Mas Uki berteman dengan mereka berapa tahun? Iya. Banyak lah. Banyak tahun. Banyak tahun lah. Berubah nggak orang yang bilang halusinasi itu tadi? Iya belum berubah. Belum berubah. Ya? Belum berubah. Ya Oke, cuma oke. gitu-gitu aja. Katanya seperti ilmu-ilmu seperti ini halusinasi gitu. Iya. Halusinasi. Terus apa lagi? Ya gitulah. Pokoknya nggak percaya dengan. Nggak percaya dengan. Intinya nggak percaya lah. Oke. Nah, Intinya nggak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini. iya. Padahal ilmu-ilmu seperti ini itu ada bukunya, ada ilmunya, ada namanya, yaitu namanya servomekanisme, kan gitu. Iya. Bahkan di agama juga jelas dijelaskan bahwa tata cara berdoa pun juga ada caranya, tidak seperti orang-orang doa ya Allah bla 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 seperti itu, ya kan? Iya itu bukan berdoa itu ya namanya. Apa? Itu meronta. Meronta, meronta-ronta, meminta-minta, itu ya. Oke. Setelah kemarin ikut RK Mas Uki ya, ada nggak merasa nggak Mas Uki peluang untuk ke depan itu menjadi orang yang berduit itu, merasa nggak kira-kira? Ya merasa. Merasa ya. Merasa, oke. Tapi sebelum ikut RK merasa nggak buntu? Buntu nggak ada pikiran seperti itu. Padahal kan RK cuman diajar meditasi, olah nafas, cuman gitu-gitu aja. Kenapa kok bisa seperti ada peluang gitu? Ya mungkin dari pikiran yang fresh, hati terbuka. Sehingga muncul ya. Ya sehingga muncul ide-ide itu. Ide. Oke. Apa Mas yang mau disampaikan kepada teman-teman dan saya kira-kira ketika Mas Uki dalam keadaan di bawah? Ya kalau kita pikiran terlalu berat ya lepaskan aja lah. Kita dengan berzikir atau meditasi. Kalau saya pribadi melakukan meditasi. Karena kalau saya berzikir itu saya nggak tahu artinya. Nah, lepaskanlah kebencian kepada teman, tetangga, saudara, buang semua. Berpikir positif aja. Nanti Tuhan pasti ngasih imbalannya yang lebih. Misalkan kita pernah dizolimi gitu ya. Itu yang sangat membekas kan itu. Sangat sakit. Iya, sangat membekas itu. Itu lepaskan aja. Oke. Doakan aja orang yang menzolimi kita lebih bahagia dari sebelumnya. Oke. Intinya pikirannya orang yang masih berada di bawah itu adalah mereka Negatif. selalu negatif ya. Iya, selalu negatif. Dengan apapun siapapun. Iya. Contohnya Mas. Nah, kalau ketemu orang ini nanti saya dihapusi. Dihapusi, Nah. ditipu gitu ya. Ditipu. Terus apa lagi? Kira-kira pikirannya teman-teman yang di luar sana masih dalam keadaan di bawah itu pikirannya apa aja? Selain itu tadi, selalu negatif. Terus Iya. apalagi? Sikap-sifatnya. Sifat-sifatnya ya kurang gimana ya? Kasih sayangnya itu kurang. Seperti apa kasih sayang kurang itu, seperti apa maksudnya itu? Iya, kita sama teman lah, sama saudara, kita kurang perhatian. Oke. Ya, terus kalau kemana-kemana, yalah, iki engko ngentekne duit. Ya. Oke, ngentekne duit gitu ya. Terus? Tak gawe nyambut gawe lah oleh duit. Ya. Oh, berarti intinya pikirannya adalah untuk
untuk mencari uang gitu Iya. ya. Jadi kita kebersamaan itu kurang. Kita seharusnya kan hidup saling support kan. Iya. Di situ kan kurang. Jadi mementingkan dirinya sendirilah. Oke. Kalau diminta bantuan gitu kan sulit. Sulit ya. Sulit gitu. Ya diminta bantuan sulit mungkin karena uangnya pas-pasan, Mas. Ya, mungkin ya kurang. Ya pasti. Bukan mungkin lagi, pasti pas-pasan. Oke. Padahal mereka semuanya beragama, Mas ya. Ya beragama. Oke. Padahal punya Tuhan, punya agama, tapi kenapa ya kok mereka itu susah hidupnya? Itu sebenarnya apa, Mas? Lupa sama Tuhannya. Lupa sama Tuhannya. Tuhannya. Iya. Oke. Bentino setiap hari cuman kerja dan kerja. Iya, ya. kerja dan kerja. Oke. Berarti di sini yang salah itu adalah mindsetnya, Iya. kelakuannya, karakternya. Ya, ternyata orang itu tetap miskin gitu ya, tetap dalam keadaan di bawah, bahkan miskinnya permanen itulah karena pikirannya. Ya. Terus tidak percaya terhadap orang, selalu pikiran negatif. Iya, selalu pikiran negatif. Dan tidak pernah mau bersyukur. Iya, itu ya yang penting itu. Cara bersyukurnya kan kan salah. Nah, siji salah, Mas. Saya tanya, berapa persen dari Mas Uki berteman itu gitu ya? Teman-teman itu syukurnya itu berapa persen, Mas? Dari 100? Ya, 40% lah. 40%. Kan cuma bicara aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Wujudnya alhamdulillah kan nggak dinyatakan. Oke. Kalau alhamdulillah kan kita punya rezeki sekian. Alhamdulillah. Iki oleh rezeki sakmene, ayo nyang warung. Tak bayari lah. Nah, berarti itu kan ada rasa bersyukur ya kalau ya, itu berarti terima kasih. Iya. Kita kalau mau menerima pasti harusnya juga ngasih. Nah kan kebanyakan alhamdulillah oleh rezeki sakmene muga-muga kedege nyarutang. Dan mereka minim pengetahuan ya rata-rata. Iya. Coba mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf Mas Uki ya. Teman-temannya Mas Uki itu rata-rata gitu ya. Pendidikannya ya rata-rata SMP lah. SMP. Iya. Terus kalau seusia saya kan jarang yang SMA kan. Oke. Yang kedua, SMP ya teman-teman ya. Berarti pendidikannya di bawah ya. Iya. Oke. Yang kedua, pernah nggak mereka itu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kelimpahan, tentang cara hidup, pelatihan spiritual, pelatihan pemberdayaan diri, itu pernah nggak mereka? Belum pernah kalau setahu saya. Belum pernah. Karena ya itu tadi kan nggak percaya sama hal yang gitu-gituan kan. Iya, oke. Ternyata seperti itu ya. Mereka cuma percaya sama dogma-dogma itu. Kalau dekat dengan Tuhan kaya gitu ya. Iya. Padahal mereka cara mendekatkan gimana kan nggak tahu. Gimana kita berperilaku kepada sesama, kepada makhluk Tuhan gitu ya, sama hewan. Kan kita juga harus punya kasih sayang sama hewan kan. Oke, yang pertama tadi pendidikannya teman-teman ya. Ternyata pendidikan itu juga pengaruh. Makanya teman-teman kalau punya anak, kalau bisa mau nggak mau ya sekolah ditinggikan. Iya, itu juga terjadi pada saudara-saudara saya Mas Uki ya. Saya keponakan saya itu yang kuliah dengan yang nggak kuliah gitu ya. Walaupun kuliah tidak menjamin tidak menjamin finansial, tetapi ketika dia memasuki dunia nyata, dalam artian dunia hidup yang kenyataan yang membutuhkan finansial uang, itu ternyata berbeda ya. Iya. Jadi keponakan saya Mas itu sing kuliah itu luar biasa. Ada Kalimantan itu beda ya. Ini anaknya kakak saya sama-sama anak kakak ya. Yang satu lulus SMA, yang satu lulusan kuliah. Setelah sama-sama dunia nyata, ini sudah punya rumah yang kuliah. Bahkan kemarin ngabari bisa beli mobil cash, bahkan bekerja di BUMN, kan gitu. Dan ini yang dulu tak sarankan kuliah nggak mau kuliah, sekarang ya mohon maaf dia hanya nggak kerja, dan kerjanya sebelum menikah itu cuma jadi penjaga toko dan sekarang nggak punya apa-apa.
Nah, ternyata pendidikan itu juga juga pengaruh. Ya, yang kedua tadi tidak percaya dengan ilmu-ilmu pengembangan diri. Iya. Nah, terus dari sekian banyak yang ketiga, Mas, teman-teman itu yang masih masih di bawah gitu ya. Iya. Mereka berspiritual enggak, Mas? Iya, berspiritual, tapi kan caranya berspiritual itu kan salah gitu. Itu spiritual seperti apa, Mas? Mungkin datang ke dukun atau ke petilasan? Ya kebanyakan kan datang ke dukun ya. Ya kan sekarang kan juga banyak dukun macak kiai. Oke. Iya kan? Oke. Padahal kalau ditanya babakan agama nggak tahu sama sekali kan. Oke. Spiritual tidak ya berarti ya? Maksudnya yang mereka bagi saya bukan spiritual itu hidup. Spiritual itu adalah ilmu hidup. Kalau datang ke dukun itu berarti kan klinik. Iya, klinik. Berarti spiritual kan juga enggak? Enggak kan? Terus yang selanjutnya, pendalaman ilmu agamanya mereka gimana, Mas? Kurang ya? Iya, kurang. Pendalamannya ke agama kurang lah. Bahkan ada yang nggak tahu sama sekali tentang agama. Oke. Dengan agamanya nggak tahu, apalagi dengan dirinya. Berarti masalah sebenarnya sudah kena poinnya ya teman-teman ya. Iya. Ternyata kenapa orang itu mohon maaf miskin gitu ya, bahkan permanen gitu ya. Ini kan langsung dari sumbernya ya, langsung dari sumbernya teman-teman tadi kan saya tanya tentang teman-temannya tadi yang sudah berteman berapa tahun, banyak tahun, ternyata hidupnya cuma gitu-gitu doang kan. Iya. Ternyata satu, pendidikan teman-teman. Pendidikan juga karena gini ya, kenapa saya mungkin nanti banyak komen nggak menjamin itu aja kaya kan gitu kan, tapi sampai SD sampai SMP kan ya. Tapi lihat dia pasti mengikuti suatu pelatihan kan gitu kan. Iya. Dia mau berpikir kan gitu. Nah, pendidikan teman-teman ya, pendidikan ini penting ya. Ternyata itu yang kedua, tidak pernah atau tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini ya. Iya. Seperti pengembangan diri, ilmu mindset, ilmu spiritual dan untuk kaya nggak percaya ya. Nggak percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak pernah berspiritual. Tidak pernah berspiritual, padahal tubuh kita ini adalah tubuh spiritual. Iya. Ya kan? Tubuh kita astral. Kan, iya. Ya kan? Yang ketiga. Kan juga materi kan tubuh kita. Betul. Kan? Yang keempat itu ya, ternyata nggak paham dengan agama teman-teman. Ternyata ini alasannya. Saya udah dapat tadi. Jadi alasan kenapa orang bisa miskin bahkan permanen ternyata ini teman-teman. 4 ini alasannya. Ya saya ulangi lagi teman-teman. Teman-teman kalau mau memutus rantai kemiskinan gitu ya. Ini harus 4 ini harus benar-benar diputus gitu ya. Anaknya gitu ya harus disekolahkan sampai tinggi. Iya. Ya kan? Iya, pengetahuan pendidikan sama pendidikan agama sama betul. Apa? Non agama akademik ya. Akademik ya. Ingat nggak? Saya mau wanti-wanti nang sampean dulu. Anakmu kudu kuliah. Iya, ya kan. Untuk memutus rantai. Ya kan? Iya, untuk memutus rantai gitu kan. Nah, dan teman-teman yang ekonominya di bawah, mohon maaf, mungkin teman-teman tidak pernah ikut pelatihan, mungkin pikirannya seperti ini, Mas. Pelatihan bayar 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Sayang uang segitu mending dibelikan beras. Bener nggak? Iya. Kata-kata itu bener nggak? Iya, di teman-teman ada nggak seperti itu? Banyak. Nah, itu teman-teman. Ya, padahal di kitab Ta'lim Muta'alim itu sudah dijelaskan, ketika kita mengejar ilmu, dunia akan ikut. Ketika kita fokus atau mengejar dunia, ilmu tidak ikut. Tidak ikut, iya. Bener nggak? Iya. Dan ingat nggak? Saya orang yang selalu mengejar ilmu pada waktu itu, nggak pernah bekerja kan? Iya. Iya. Tapi dunia ikut nggak? Ikut. Loh ini kitab Ta'lim Muta'alim loh ini. Kitab Ta'lim Muta'alim ketika kita mondok di awal-awal itu ada nadom gitu ya. Iya. Ada nadom atau keterangan yang seperti itu. Ketika kita mengejar ilmu atau kita fokus pada ilmu, dunia akan ikut. Bahkan dunia bisa tambah banyak. Jangan takut untuk biayanya gitu kan. Betul. Betul. Dan ketika manusia ini teman-teman yang mohon maaf yang masih di bawah ya, yang bahkan permanen hidup di bawahnya gitu. Mereka fokus dunia.
ya kan? Iya. Mencari uang, ilmu nggak pernah dicari. Enggak, iya benar itu. Ya kan? Iya. Iya, padahal seperti itu dibilang halusinasi lah, padahal ini penting ilmu itu, ya nggak? Kan seperti Nabi Muhammad kan juga pernah untuk menyeru itu kan ya. Ya. Tuntutlah ilmu. Untuk ilma walau bisin. Iya. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya kan? Iya. Iya, tapi kenyataannya teman-teman faktanya tidak pernah mau berilmu. Memang ilmu seperti ini mahal teman-teman ya. Tapi sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang diperoleh. Kalau dipikir ya begitu. Tingkat penjelasannya. Terbuka nggak kemarin ketika dijelaskan panjang lebar sebelum praktek-praktek itu oleh Mas Aldi itu, terbuka nggak mindsetnya Mas Uki? Terbuka. Oh, ternyata uang datang bukan karena bekerja. Yeah. Oh, ternyata uang datang bukan karena kepintaran. Oh, uang datang bukan karena titel jabatan. Oh, uang datang bukan karena bisnis. Intinya, intinya kita bekerja itu hanya sebagai alat lah. Hanya sebagai alat. Nanti kalau itu kan terserah pada Tuhan kan. Udah gitu kan. Yang penting kan kita berprasangka baik kepada Tuhan kita. Inna inda doni abdi bi. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, ternyata itu teman-teman. Pasti bilang, wah 3 juta mending diberikan beras dapat. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, diberikan beras, diberikan makanan, jadinya apa? Ya jadinya emas itu tadi. Jadinya tai kan gitu. Mas Kumambang. Iya, Mas Kumambang itu. Tapi kalau ikut pelatihan sekali gitu ya. Ikut pelatihan sekali dengan harga 3 juta misalkan. Ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta mungkin. Itu akan membawa perubahan mindset, pengertian, pemahaman, ya kan? Iya. Akhirnya merubah hidup. No, ini loh teman-teman yang masih di bawah ya. Sisihkan gitu lah ya. Uang janda apalagi kadang-kadang orang bilang gini, ilmu kok didol, kan ada nggak? Iya, yang bilang banyak, seperti itu. Banyak. Nah, mereka itu nggak paham kalau memang ilmu nggak dijual di dunia ini sifatnya adalah tukar menukar. Mohon maaf, ketika pelatihan, kenapa harus bayar berjuta-juta? 1, nyewa hotel nggak? Nyewa hotel. Lah itu kira-kira pinjam atau make itu dikasih nggak sama pihak hotelnya? Enggak dikasih. Nggak dikasih. Kemarin Masuki makan nggak? Iya makan. Makan, betul nggak? Iya. Terus saya punya tim nggak? Punya tim. Punya driver nggak? Iya. Terus kita untuk produk-produk yang kita berikan seperti ini kira-kira kita buatnya pakai uang nggak? Iya pakai uang dong. Pakai uang. Terus sekarang Masuki datang di kantor seperti ini. Ada banyak teman-teman yang kerja. Kira-kira mereka butuh gaji nggak? Ya butuh gaji, kalau nggak digaji ya lari toh. Nah makanya itu. Jadi semata-mata teman-teman, ketika teman-teman mengikuti suatu pelatihan, kan teman-teman bilang, wah bayar gitu dibelikan beras, ya kan gitu kan? Iya. Ini kan juga untuk apa? Simbiosis mutualisme, ya kan? Kita menukar, membantu hidupnya teman-teman, ya kan? Sehingga apa? Ilmu itu diperoleh dengan manfaat dan diganti dengan uang, yang uang itu nanti untuk hotel, untuk tempat, untuk makan, untuk teman-teman, karyawan, tim dan lain-lain, kan benar. Ini kan tukar menukar sebenarnya. Iya kan? Jadi itu mindsetnya orang kismin di bawah itu seperti itu ya. Jadi daripada apa tadi ikut pelatihan yang bayar mahal, mending beli beras. Nah itu loh. Padahal beli rokok gitu ya. Mohon maaf ya, beli rokok gitu ya. 1 hari rokok berapa? Masukin aja. Iya 2 bungkus itu. 2 bungkus, 1 bungkusnya berapa? 1 bungkusnya 10.000 kalau 10.000, berarti 1 hari 20. 20.000. 20 kali 30 berapa? 600 loh teman-teman. Ya 600 itu nanti di 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa ikut ilmu pengembangan diri seperti ini. Ya kan? Cuman karena mindsetnya itu halusinasi mungkin ya. Nah, yang selanjutnya adalah mereka tidak pernah berspiritual, tidak pernah nyadar bahwa hidup kita ini ada ruhnya. Mungkin ada juga yang berpikir, ikut ini modus pasti penipuan gitu. Mungkin juga ada yang gitu. Ya? Mungkin juga ada. Ada yang bilang seperti itu nggak? Ya saya pernah dengar seperti itu. Ya. Modus penipuan. Gitu ya. Modus penipuan kan gitu kan. Ya, modus penipuan mungkin
kalau masih ada yang mindsetnya teman-teman seperti itu yang di bawah gitu ya, bisa dilihat dulu websitenya, ya kan? Ini beneran enggak, alamatnya ada enggak, kantornya ada enggak, benar begitu ya? Iya bener. Lah iya, kalau nggak jelas ya penipuan kan gitu. Ya mungkin untuk melepaskan amarahnya gitu aja, yang bilang seperti itu kan gimana ya? Ya intinya nggak mau ikut kan, nggak mau ikut ya. nggak percaya sama hal yang gituan lah. Oke. Jadi dia cukup bilang untuk kata kunci itu tadi kan. Oke. Spiritual enggak ya, dan mereka juga enggak spiritual ya. Paling cuma datang ke dukun penglaris gitu. Iya. Ada yang pakai pegang-pegangan enggak teman-teman itu? Maksudnya pegang-pegangan gimana? Aku mari tekan di dukun, ben laris. Ya nggak ada yang bilang seperti itu. Nggak Tapi ada ya? kan Tapi suatu saat kan rata-rata kita ada. kan tahu kan. Oh ke tempatnya si A ini tempat orang cari penglaris gitu kan. Oh gitu. Oke. Aku padahal nggak pernah cari penglaris. Ya oke ya. Yang terakhir adalah kesalahan fatal gitu ya, teman-teman yang masih di garis bawah itu ya. Itu adalah agamanya juga tidak paham. Ya kurang paham lah. Kurang paham tentang agama. Bahkan ketika menjalankan sebuah ritual ibadah hanya sebatas gerakan aja. Menggugurkan kewajiban itu tadi. Jadi 4 ini teman-teman alasan kenapa teman-teman masih permanen di dunia hidup kemiskinan ya, pendidikan. Iya. Terus tidak percaya dengan ilmu-ilmu pengembangan diri, tidak pernah mau ikut gitu ya. Dan yang ketiga spiritual tidak, agama juga tidak paham. Agamanya kurang paham. Spiritualnya nggak paham. Dan seperti saya sendiri kan kurang paham tentang agama ya kan. Sebatas dengar kan. Ya. Sebatas dengar kan dari guru-guru ngaji kan gitu. Oke. Jadi untuk mendalaminya kan belum pernah. Ya, apalagi kalau sudah berumur seperti ini kayaknya mau belajar agama kayaknya sudah nggak mungkin ya. Sudah nggak mungkin. Ya inilah teman-teman sebabnya kenapa teman-teman di dalam menjalani kehidupan tetap aja di dalam garis kemiskinan gitu ya. Tapi Mas Uki sudah ikut RK 2 minggu ya, dan sudah ada perubahan di dalam finansialnya, ketenangannya. Iya. Nah, intinya adalah teman-teman ketika sudah tenang, sudah santai, sudah damai gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Uang mudah datang nggak? Iya, uang mudah datang. Iya. Jadi intinya adalah kita menenangkan gitu ya. Oke, kayaknya ini sudah dapat poinnya ya. Poinnya sebenarnya kenapa sih orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan bahwa permanen itu seperti apa? Ya, kita langsung mendengar dari Mas Uki ya, yang notabene tadi sudah jujur dengan kita bahwa saat ini masih menjalani RK ya, dan masih 2 minggu gitu ya, masih 2 minggu. Kita lihat ke depan ya. Iya, belum konsisten saya menjalaninya. Apalagi belum konsisten gitu ya. Nah, dan kemarin ketika mohon maaf nih, ketika mengikuti pelatihan RK gitu kan, apakah hanya orang di bawah yang ikut RK? Enggak kan? Enggak. Mereka di atas saya semua. Dan ada itu ahli pernafasan internasional itu, internasional. Hebat itu banget gitu ya. Ya, oke. Ini nanti mungkin bisa menjadi sebuah edukasi orang-orang di luar sana supaya mempunyai pemahaman mindset atau rubah mindsetnya bagaimana untuk menjadi orang kaya itu, bahwa uang itu sebenarnya atau rezeki itu atau kekayaan itu datang tidak hanya dari yang namanya bekerja, bukan dari pekerja keras, bukan dari pekerja keras gitu kan. Banyak yang bekerja keras tapi nggak punya uang. Banyak banget ya. Yang nyantai uangnya banyak. Itu perlu dipikir teman-teman. Kita gimana caranya seperti itu kawan-kawan. Nah, tidak mengeluh terus ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gampang sebenarnya. Tinggal merubah mindsetnya, mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Tidak harus di RK saya, bisa pelatihan-pelatihan di tempat lain kan gitu kan, yang semantapnya teman-teman. Tapi juga dilihat teman-teman
pelatihannya itu benar-benar karena hari ini juga banyak sekali yang mengaku praktisi spiritual tapi juga mintain uang terus, banyak sekali. Karena saya sendiri kan duluan pernah ketemu sama Pak Gede itu ya, yang membuat saya mantap itu ya. Orang Bali. Orang Bali ya, orang Bali. Itu kan bercerita asetnya habis. Ya, sekarang kan bangkit lebih dari yang dulu kan. Oke. Setelah mengikuti RK itu. Setelah menjalani spiritual gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya ikut RK ya teman-teman. Maksudnya bisa, tidak harus RK ya. Dalam artian ayo 4 ini tadi gitu ya. 4 ini tadi gitu ya. Pendidikan ya kita mulai mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya. Kan gitu kan. Terus spiritual, mulailah berspiritual. Bukan mendatangi paranormal, minta penglaris, itu salah. Wong paranormalnya saya yakin yang didatangi dimintai penglaris, saya yakin juga masih miskin kok. Bener gak? Iya. Coba kalau paranormalnya itu mobilnya udah ada Alphard, Pajero, Fortuner, Destinator, rumahnya banyak, usahanya banyak, itu bener. Datang untuk mencari penglaris itu kan harusnya datang kepada orang yang kaya atau harus. Iya. Bukan datang orang yang sama-sama kismin gitu ya. Nah itu ya. Oke. Saya kepengen tahu sih sebenarnya apa sih yang membuat susah orang itu untuk berkembang menjadi kaya kan, dari apa yang dilakukan Masuki ini begitu. Jadi dari cerita-cerita Masuki ini silakan bisa ditiru ya teman-teman. Karena kemarin mengikuti pelatihan sudah mulai ada pengembangan, ada perkembangan ya. Min haitsu la yahtasibnya juga banyak gitu ya. Iya. Ya. Oke Mas Uki, terima kasih sudah hadir di kantor kami di GKY di YouTube Laku Spiritual. Ayo kita jalankan kehidupan di depan dengan cara spiritual. Madep, mantep, jejeg, ora godeg. Madep itu menghadap tujuan. Iya. Ya, bener-bener mantap gitu ya. Madep, mantep. Oh mantap sendiri. Mantap itu mantap. Jadi mantap. Madep, mantep, jejeg. Jejeg itu lurus, tidak tergoyahkan, lurus kuat. Madep, mantep, jejeg, ora godeg itu tidak berubah niat. Ya, itu ya. Madep, mantep, jejeg, ora godeg, pasti kita jadi orang sukses. Oke teman-teman, terima kasih jika obrolan kami dari pertama sampai akhir ini jika ada menyinggung teman-teman, mohon dimaafkan, tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung teman-teman ya. Jadi ini pure kepengen tahu sih sebenarnya apa yang dirasakan, pikirannya apa orang-orang yang belum punya uang itu, gitu loh. Iya, nah, tadi sudah keluar dari Masuki, tapi Masuki alhamdulillah sudah ikut pelatihan RK yang promo lagi ya, dan nanti sudah tidak ada, harganya sudah kembali kepada normal teman-teman ya. Nanti rokoknya nggak usah ngerokok selama 4 bulan, nanti dibuat ikut pelatihan kan gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, terima kasih Mas Uki. Saya akhiri ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi. Om Salam. Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, bye-bye.